Tiba-tiba terlihat seseorang berada di atas menara. Jika tidak jelas, coba zoom lebih dekat. Ternyata itu adalah seorang wanita yang pernah ditemui oleh Chenan. Dengan kaget, Chenan menjelaskan bahwa itu adalah pemimpin sekte wanita dari sekte Liang, seorang pembudidaya mayat wanita yang bisa berbicara. Chenan juga bertanya apakah orang tersebut merupakan seorang penggarap mayat. Atang yang mulai panik mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir, dan jika pemimpin sekte bertindak, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Chenan semakin cemas, ketika melihat makhluk itu menuding ke arahnya. Atang tampak kebingungan, bertanya-tanya mengapa makhluk tersebut mengarahkan perhatiannya pada mereka. Saat makhluk itu mengeluarkan energi yang sangat kuat, Ayu menyadari situasi semakin memburuk. Tiba-tiba, makhluk lain muncul di hadapan mereka, dan Atang segera menyadari bahwa makhluk itu adalah penggarap mayat lain di tingkat pelindung. Dengan cepat, Ayu meminta Atang dan Chenan untuk pergi, sementara dia berencana menunda musuh. Namun, Atang menolak, merasa tidak mungkin meninggalkan pertarungan. Melihat hal itu, Chenan berpikir dalam hati, bertanya-tanya mengapa sikap anak Atang berubah setelah bertemu Ayu. Jika saja dia jauh dari rumah, dia mungkin sudah melarikan diri, tetapi kini dia memilih bertahan. Sementara itu, Ayu segera mengeluarkan kekuatan apinya, dan melesat cepat ke arah makhluk tersebut. Dia berhasil menyerang dan menebas makhluk itu dengan kecepatan tinggi. Namun, makhluk lain muncul dari belakangnya, dan Ayu menyadari bahwa kekuatan spiritualnya tidak cukup untuk melawan. Meski begitu, Ayu masih mampu menahan serangan makhluk tersebut, meski terdorong ke belakang. Chenan segera bertanya kepada Ayu apakah dia baik-baik saja. Ayu menyuruh mereka untuk fokus membunuh satu penggarap mayat terlebih dahulu. Dengan itu, mereka bertiga bersiap-siap untuk melawan, dan langsung melesat untuk menyerang makhluk tersebut bersama-sama. Namun, makhluk itu masih berhasil menahan serangan mereka, sementara makhluk lain juga menyerang balik. Beruntung, mereka berhasil menghindari serangan tersebut. Chenan menyadari bahwa tidak ada pilihan lain selain menggunakan peledak Yuandan yang telah diekstraksi sebelumnya. Dengan cepat, dia mengambil peledak Yuandan dari kantongnya, dan melemparkannya ke arah mereka berdua. Atang tampak sangat terkejut melihat pil tersebut, sementara Ayu menjelaskan bahwa pil yang digunakan adalah Yuandan yang meledak. Pil ini mampu untuk sementara waktu mengaktifkan Yuan batin dan meningkatkan kultivasi, sesuatu yang sangat berharga. Ayu pun terkejut bahwa seorang murid seperti Chenan memiliki ramuan semacam itu. Namun, Chenan dengan tenang menanggapi bahwa situasinya mendesak, jadi mereka tidak perlu memikirkan hal-hal kecil seperti itu. Setelah itu, mereka bertiga langsung menelan pil tersebut, dan seketika kultivasi mereka meningkat pesat. Atang merasa kekuatan yang tiba-tiba mengalir dalam tubuhnya sangat menyenangkan. Dengan kekuatan yang meningkat, Ayu segera menyerang menggunakan kemampuan apinya, sementara Chenan dan Atang menyerang secara langsung. Akhirnya, serangan kombinasi mereka bertiga berhasil mengalahkan makhluk itu, dan Chenan dengan lega mengatakan bahwa satu musuh sudah berhasil mereka taklukkan. Namun, tiba-tiba muncul makhluk lain, dan mereka bertiga segera menoleh ke belakang. Makhluk itu dengan cepat menyerang mereka, hingga mereka terkejut oleh kecepatan serangan tersebut. Untungnya, mereka masih bisa menghindari serangan itu. Atang pun bertanya-tanya dalam kebingungannya, bagaimana mungkin seorang penggarap mayat juga menggunakan senjata. Ayu menjelaskan bahwa tampaknya para penggarap mayat tersebut terus berevolusi menjadi lebih kuat. Setelah beberapa saat bertarung, Ayu mulai khawatir dan bertanya kepada Atang apakah dia masih bisa bertahan. Atang menjawab dengan jujur bahwa dia tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Ayu menyadari bahwa penggarap mayat ini sangat kuat, namun dia tetap optimis,
mengatakan bahwa mereka hampir berhasil mengalahkannya, dan hanya tinggal sedikit lagi. Namun, Ayu tiba-tiba berlutut karena sudah kehabisan energi, dan kekuatannya hampir habis sepenuhnya. Chenan yang melihat kondisi Ayu segera memanggilnya dengan penuh perhatian. Ayu cepat-cepat menjawab bahwa dia masih mampu bertarung. Namun, Chenan memperingatkan bahwa Ayu sudah terluka parah, dan jika dia memaksakan diri untuk bertarung, hal itu hanya akan memperparah cederanya. Atang yang melihat situasi itu merasa putus asa, menyatakan bahwa semuanya sudah berakhir, karena bahkan Ayu, kakak perempuan senior mereka, tidak bisa menahan serangan musuh lagi. Pada saat yang genting itu, Chenan mengeluarkan sebuah pil, dan segera memberikannya kepada mereka, berharap pil tersebut dapat membantu mereka bertahan dalam situasi sulit ini. Chenan berpikir bahwa pil penyembuhan yang sebelumnya telah dipersiapkan ternyata datang tepat waktu. Mereka berdua merasa terkejut melihat pil tersebut, lalu Atang bertanya dengan penasaran tentang jenis ramuan itu. Ayu juga menambahkan bahwa itu adalah obat mujarab penyembuh dengan kualitas yang sangat tinggi. Atang pun semakin penasaran dan bertanya dari mana asalnya. Namun, Chenan segera menghentikan mereka dari berbicara terlalu banyak, dan meminta mereka untuk segera memakan pil tersebut. Tanpa ragu, Atang dan Ayu langsung menelan pil yang diberikan oleh Chenan, dan mereka segera merasa senang sekaligus terkejut dengan efek luar biasa yang dirasakan. Chenan kemudian bertanya bagaimana hasilnya. Atang menjawab bahwa efek pil itu luar biasa, dan sebagian besar lukanya telah sembuh. Ayu juga menambahkan bahwa satu-satunya kekurangannya adalah lukanya belum sembuh sepenuhnya. Chenan yang mendengar itu mengatakan bahwa tidak perlu khawatir karena ia masih memiliki lebih banyak pil. Chenan kemudian memberikan pil tambahan kepada mereka, yang membuat Atang sangat senang hingga berkata bahwa ia mengagumi Chenan. Setelah itu, Ayu merasa telah pulih sepenuhnya dari cederanya dan siap untuk terus bertarung. Mereka bertiga kembali maju untuk melawan makhluk tersebut, hingga akhirnya api milik Ayu berhasil membakar makhluk itu. Ledakan besar terjadi, menyebabkan makhluk itu terhempas. Setelah kejadian tersebut, Atang merasa lega dan berkata bahwa mereka akhirnya berhasil mengalahkan makhluk itu dan bahaya sudah berakhir. Namun, Chenan memperingatkan bahwa ancaman belum benar-benar selesai, karena penggarap mayat perempuan di atas mereka masih mengawasi dengan tajam. Makhluk perempuan itu kemudian berteriak sangat keras, membuat Atang terkejut hingga hampir jantungan. Atang pun bertanya dengan bingung tentang apa yang diteriakkan oleh makhluk tersebut karena suaranya membuatnya kaget. Setelah itu, mereka melihat sekelompok besar makhluk lain mendekat ke arah mereka. Hal ini membuat mereka bertiga terkejut sekali lagi, dan Atang pun berkata bahwa ada begitu banyak penggarap mayat. Chenan pun menjelaskan bahwa gerombolan itu kemungkinan dipanggil oleh penggarap mayat wanita tersebut. Ayu mengamati bahwa penggarap jenazah telah berevolusi. Penggarap jenazah tingkat tinggi ternyata bisa memerintahkan penggarap jenazah tingkat rendah. Menurutnya, ini adalah berita buruk bagi mereka. Mendengar hal itu, Atang segera menyuruh mereka berhenti berbicara dan segera lari. Dia memperingatkan bahwa jika mereka menunda lebih lama, semuanya akan terlambat. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga langsung berlari meninggalkan tempat tersebut. Saat berlari, Chenan memutuskan untuk tidak melupakan sesuatu yang penting. Dia meminta sistem untuk mengekstrak dua penggarap mayat pelindung Dharma yang mereka kalahkan. Sistem muncul dengan pilihan, memintanya memilih arah ekstraksi, budidaya, memori, atau amalan dan pencerahan. Setelah berpikir, Chenan merasa kali ini sedikit menarik. Dia menyadari bahwa dia bisa mendapatkan wawasan spiritual yang akan memperkuat dirinya, mengingat fondasinya belum stabil karena peningkatan kultivasi yang terlalu cepat. Dengan penuh keyakinan,
dia memilih opsi latihan dan pencerahan. Seperti biasanya, muncul energi biru dari tubuh kedua makhluk tersebut, yang langsung diserap oleh Chenan. Terkejut dengan apa yang dirasakannya, dia menyadari bahwa ini adalah pencerahan spiritual pada tingkat pelindung Dharma. Ini memecahkan banyak masalah dalam latihan sekaligus dan bahkan memberikan pengalaman latihan selama beberapa dekade. Selain itu, pencerahan spiritual ini sudah dioptimalkan dan disaring secara sistematis, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk pada kesadarannya. Atang yang melihat Chenan hanya diam berdiri dalam keadaan linglung merasa bingung, dan dia segera bertanya mengapa Chenan masih berdiri di sana tanpa bergerak. Namun, tiba-tiba Chenan dikejutkan oleh makhluk wanita yang mulai bergerak ke arah mereka. Dengan suara yang mengejutkan, makhluk wanita itu berbicara, membuat mereka yang berlari terkejut mendengarnya. Ayu yang mendengar hal itu juga kaget dan menyadari bahwa penggarap mayat ini bisa berbicara. Kemudian, makhluk wanita tersebut dengan tegas berkata, "Semua harus mati." Setelah itu, mereka berdua menjadi sangat panik. Atang merasa tidak percaya dan bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi, sementara Ayu dengan cemas mendesak agar mereka segera pergi lebih cepat. Beberapa saat kemudian, terlihat mereka sudah berhasil menjauh dari tempat sebelumnya. Atang merasa lega, berkata bahwa akhirnya mereka berhasil melarikan diri, namun masih merasa ketakutan karena penggarap mayat tadi mampu berbicara. Ayu menambahkan bahwa situasi ini sangat serius dan harus segera dilaporkan ke sekte, karena ia khawatir benua ini akan menjadi semakin kacau. Kemudian, Atang dengan terkejut memperhatikan sesuatu, dan berkomentar tentang wajah Ayu. Mendengar hal itu, Ayu menjadi sangat panik dan terkejut. Dia menyadari bahwa dirinya terluka oleh penggarap mayat, dan menyadari bahwa setiap serangan penggarap mayat mengandung racun yang bisa memperumit penyembuhannya. Namun, Chenan mengeluarkan sebuah pil, dan segera memberikan pil tersebut kepada Ayu. Ayu terkejut dan bertanya apakah itu pil Yuan-Yuan, sementara Atang dengan rasa penasaran bertanya apakah Chenan adalah seseorang yang sangat berharga. Ayu, yang sangat bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada Chenan dan merasa berhutang budi padanya. Beberapa saat kemudian, Atang mengamati bahwa lukanya mulai sedikit memudar meskipun belum sembuh total. Ayu merasa sedih dengan kondisinya, namun Chenan dengan tenang mengatakan bahwa dia masih memiliki pil lainnya. Setelah itu, luka di tubuh Ayu sepenuhnya hilang, dan Atang berkomentar bahwa dia tidak lagi melihat luka apapun pada tubuh Ayu. Bahkan, kulit Ayu terlihat lebih baik dari sebelumnya. Mendengar hal itu, Ayu merasa lega dan segera mengajak mereka untuk kembali. Setibanya di Sekte Liang, Ayu meminta mereka untuk berpisah di sana, karena ia harus segera melaporkan perubahan pada penggarap mayat kepada tuannya. Sebelum berpisah, Ayu juga menyarankan Chenan, yang memiliki kekuatan besar, agar tidak hanya menjadi seorang murid tukang. Ayu menawarkan untuk membantu Chenan dengan meminta gurunya agar mempromosikannya menjadi murid sekte luar. Ayu juga menyarankan Chenan untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte dalam tahun ini, di mana Chenan memiliki kesempatan untuk mencapai potensi puncaknya. Chenan berterima kasih dengan tulus atas bantuan dari Ayu. Atang kemudian ikut bertanya, berharap ia juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Ayu menanggapinya dengan menanyakan apa yang ingin dilakukan oleh Atang, dan ketika Atang mengungkapkan keinginannya untuk masuk ke bagian dalam sekte, Ayu menolak permintaan tersebut. Menurutnya, Atang memiliki misi penting yaitu menggali kuburan, dan itu harus menjadi prioritasnya. Atang merasa tidak adil dan mengeluh bahwa meskipun sudah bertahun-tahun menggali, ia belum menemukan apapun yang berharga. Dia juga merasa bahwa kekuatannya cukup untuk masuk ke gerbang dalam, meskipun tidak sebaik Chenan.
Ayu menjelaskan bahwa menurut ayahnya, ini adalah takdir yang harus dijalani oleh Atang. Saat melihat Ayu pergi, Atang merasa cemas dan meminta agar dia tidak pergi. Dia berharap Ayu bisa memikirkan solusi dan bersikap lebih akomodatif. Ketika Cenan meminta penjelasan, Atang mengungkapkan bahwa sebenarnya Ayu adalah adiknya, meskipun mereka adalah saudara tiri. Hal ini membuat Cenan lebih terkejut karena Atang telah menyembunyikan fakta tersebut begitu lama. Atang menjelaskan bahwa ia tidak bisa berbuat banyak karena Ayu tidak mengenalinya. Cenan pun berusaha menghangatkan suasana dengan mengatakan bahwa sejak melihat adiknya, ia menganggap Atang sebagai temannya. Namun, Atang memanggil Cenan dengan sebutan ayah dan meminta agar tidak membuat masalah. Cenan, yang merasa tersinggung dengan panggilan Atang, meminta agar tidak dipanggil ayah lagi. Mendengar itu Atang bertanya Cenan ingin dipanggil apa. Cenan menjawab bahwa dia meminta untuk dipanggil kakak ipar. Atang terkejut dengan permintaan itu. Beberapa saat kemudian, Cenan pulang ke rumahnya. Saat tiba, ia menyapa dengan mengatakan bahwa ia telah kembali, dan Yana hanya berdiri diam tanpa berkata apa-apa. Cenan mengumumkan bahwa hari ini ada kabar baik. Pada hari pertamanya di sekte luar, kakak senior Ayu telah berjanji untuk berbicara dengan tuannya dan membantunya memasuki gerbang luar, serta berpartisipasi dalam kompetisi tahunan. Cenan yakin bahwa dengan usahanya, dia bisa masuk ke gerbang dalam dan mendapat kesempatan bertemu dengan pemimpin sekte, lalu meminta pemimpin tersebut untuk menyelamatkan Yana. Ia kemudian fokus pada peningkatan dirinya, memanfaatkan pengalaman puluhan tahun dari dua tetua penggarap mayat untuk memperkuat kekuatan tempurnya ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah 3 jam berlatih, meskipun tingkat kultivasinya belum meningkat, Cenan merasa bahwa kekuatan tempurnya telah naik ke tingkat baru. Dia merasa lebih percaya diri, bahkan jika harus menghadapi penggarap mayat dari level pelindung, dia yakin bisa bertahan dan tidak mudah dikalahkan. Namun, suasana berubah saat seseorang tiba-tiba berteriak memanggil namanya, lalu menendang pintu depan. Cenan dengan cepat bertanya kepada orang tersebut mengenai keperluan senior An yang datang menemuinya. An menjawab dengan nada tegas bahwa dia datang untuk menemuinya. Cenan bertanya apakah tetua keempat ingin menguji obat lagi, dan An membenarkannya, meminta Cenan untuk segera bersiap. Cenan bertanya lagi bukankah sebelumnya tetua keempat menyebutkan akan kembali dalam 3 hari, tapi An menegaskan bahwa mereka harus pergi kapanpun, yang diminta oleh tetua keempat, tanpa banyak bicara. An kemudian melihat seseorang di samping Cenan, yang ternyata adalah adiknya. An memuji penampilannya dan mencoba menyentuh tangannya. Melihat hal itu, Cenan dengan tegas berteriak kepada An untuk tidak menyentuh adiknya. Mendengar itu, An sangat marah dan berteriak, menanyakan keberanian Cenan untuk marah kepadanya, dan dia sudah berniat akan melakukannya hari ini. Cenan dengan serius mengatakan bahwa jika An berani menyentuh adiknya, dia akan memotong tangannya. An menjawab dengan nada ancaman, menyatakan bahwa Cenan, sebagai tukang, tidak seharusnya berbicara seperti itu kepada murid luar. An bahkan mengatakan bahwa dia masih ingin melakukan sesuatu hari ini. Namun, Cenan segera menebas tangan An, dan cairan merahnya mengenai muka Yana. An berteriak kesakitan, dan sangat marah kepada Cenan atas perbuatannya. Cenan mengungkapkan bahwa dia memberikan kesempatan hidup kepada An, tetapi An menolaknya, dan dengan serius Cenan ingin senior An pergi ke neraka. An kemudian mengancam akan menghabisi Cenan, dan An langsung melesat ke arah Cenan, tetapi dengan cepat Cenan memukulnya dengan keras, hingga An terpental. Menyadari kekuatan Cenan, An bertanya tentang tingkat kultivasi Cenan. Cenan menjawab dengan satu kata, mati, dan segera menghabisi An.
Kata terakhir An adalah ancaman bahwa tetua keempat tidak akan membiarkan Chenan pergi. Chenan menjelaskan bahwa tidak ada yang boleh menyentuh adiknya, karena dia adalah satu-satunya kerabatnya di dunia ini, sehingga kematian An adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Sistem menawarkan pilihan untuk ekstraksi, yaitu budidaya, kungfu, atau memori. Chenan memutuskan untuk memilih ekstraksi memori, karena mengekstraksi budidaya dan teknik tidak akan banyak membantu, sebab senior An sangat lemah. Energi biru kemudian memasuki kepala Chenan, dan Chenan merasa bahwa kenangan dari kakak senior Huang tidak berharga, tetapi kenangan dengan tetua keempat cukup berguna. Ternyata, tetua keempat baru-baru ini ditakdirkan untuk itu. Di kediaman tetua keempat, Chenan mengumumkan kedatangannya. Tetua keempat bertanya apakah Chenan sendirian dan di mana An. Chenan menjelaskan bahwa An pergi setelah memberitahunya ada hal yang harus dilakukan. Tetua keempat mengingatkan Chenan bahwa dia telah menguji obat untuknya selama hampir 3 tahun, dan Chenan mengonfirmasi bahwa masih ada 2 bulan tersisa. Tetua keempat memuji Chenan karena tetap sehat, meskipun umumnya orang mengalami masalah fisik dalam 1,5 tahun. Chenan menyatakan terima kasih atas keterampilan alkimia tetua keempat. Tetua keempat bertanya apakah Chenan tahu ramuan apa yang disempurnakan kali ini, dan Chenan menjawab tidak tahu. Tetua keempat menjelaskan bahwa ramuan ini dibuat dari semua ramuan berharga yang dikumpulkan selama beberapa dekade, dan meminta Chenan untuk tidak melewatkannya. Chenan yakin tetua keempat pasti akan berhasil, tapi di pikirannya Chenan merasa khawatir bahwa tetua keempat tidak akan menahan apapun. Beberapa saat kemudian, tungku bergetar, dan pil muncul. Tetua keempat dengan senang hati mengumumkan bahwa ramuan tersebut selesai. Chenan berpikir bahwa pil tersebut terlihat aneh dengan warna hitam seperti tinta. Tetua keempat memanggil Chenan untuk mendekat, dan memuji tubuh Chenan yang luar biasa, muda, energi, dan sehat. Chenan merasa curiga bahwa tetua keempat tidak memiliki niat baik. Akhirnya, tetua keempat menyuruh Chenan untuk memakan pil tersebut. Chenan bertanya kepada tetua keempat apakah ia juga ingin mencoba ramuan tersebut. Tetua keempat membalas dengan bertanya apakah Chenan tidak ingin mencobanya. Chenan menjelaskan bahwa ia tidak berani, karena ramuan itu adalah tabungan hidup tetua dan hanya ada satu. Chenan khawatir jika ia memakannya, tidak ada yang tersisa untuk tetua keempat. Tetua keempat meyakinkan Chenan untuk makan saja tanpa khawatir. Chenan merasa ada yang tidak beres dengan tetua keempat, dan memutuskan untuk mengekstrak racun dari ramuan tersebut. Sistem menawarkan pilihan ekstraksi antara esensi ramuan atau racun ramuan, dan Chenan memilih ekstrak racun ramuan. Tetua keempat bertanya mengapa Chenan hanya berdiri di sana, dan Chenan menjawab bahwa ia akan memakan ramuan tersebut. Chenan menelan pil itu, dan tetua keempat merasa sangat senang, menyatakan bahwa mulai hari ini, Chenan akan menjadi miliknya. Chenan merasa ada yang tidak beres dengan tetua keempat dan mulai merasakan pusing. Tetua keempat meyakinkan Chenan bahwa ia akan memanfaatkan tubuhnya dengan baik. Chenan akhirnya terkapar tak berdaya. Setelah beberapa saat, Chenan membuka matanya, merasa pusing, dan bertanya apa yang telah terjadi serta di mana ia berada. Tetua keempat memanggil Chenan dengan penuh kasih sayang dan mengatakan bahwa ia telah lama menunggu hari ini. Mendengar itu Chenan terkejut dan mundur ke belakang. Chenan bertanya apa yang dilakukan tetua keempat, tapi saat dia mencoba berdiri, Chenan merasa lemah, dan akhirnya terjatuh kembali. Tetua keempat menyuruh Chenan berhenti berjuang, dan menyatakan bahwa ia telah lama menunggu hari ini. Dan video bersambung, gimana menurut kalian tentang manhwa ini? Kalau rame, Mimin akan melanjutkannya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa like dan komen.
supaya Mimin semangat untuk membuat alur cerita manhwa seperti ini.